Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 32 ayat yang kedua sampai 8, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-10 sampai 11. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tangan-Mu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar, dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan, dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Mazmur 32 ayat 2-3. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Judul renungan kita hari ini adalah Saat Kita Hilang Ketenangan. Ditulis oleh Joyce Meyer. Sahabat suara kasih, kita semua pasti punya satu hari di mana kita lebih emosional dari biasanya, dan mungkin ada banyak alasan dari perubahan suasana hati tersebut. Hal itu bisa saja disebabkan oleh kondisi tidur kita yang tidak baik di malam sebelumnya. Atau bisa juga karena kita mengkonsumsi makanan tertentu, yang menurunkan kadar gula darah dan membuat mood kita berubah, saat merasa lebih emosional. Sebenarnya itu adalah kondisi biasa dan tidak perlu kita khawatirkan. Kalau suamiku mengalami suasana hati semacam ini di suatu hari, dia malah tidak pernah memikirkannya terlalu mendalam. Dia hanya bilang, ini pun akan berlalu. Ada kalanya kita punya masalah emosional yang perlu diselesaikan, dan ditangani dengan baik, tapi kita seringkali merasa bersalah,
karena mencampur-adukkan banyak hal dalam diri kita, yang justru tidak menyelesaikan masalah tersebut. Kalau kamu adalah orang yang cenderung untuk menghindari konfrontasi atau perdebatan, kamu hanya akan menyimpan banyak masalah yang belum selesai dalam dirimu. Aku ingat suatu malam di mana aku tidak bisa tidur, tidak seperti biasanya. Tiba-tiba aku teringat satu hal di hari sebelumnya. Rupanya aku melakukan sesuatu, bersikap kasar kepada seseorang. Saat itu aku bahkan tidak segera minta maaf kepadanya, dan juga tidak minta ampun ke Tuhan. Tanpa menunggu, aku pun tergerak untuk menyelesaikan masalah itu. Tindakanku jelas sudah mengganggu ketenangan jiwaku. Karena itulah aku segera minta ampun ke Tuhan, dan mengambil keputusan untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Setelah mengikuti langkah itu, aku akhirnya bisa tidur nyenyak. Menakjubkan bukan? Kalau kamu merasa sedih, atau seolah-olah kamu memikul beban berat, yang tidak bisa kamu pahami, tanyalah ke Tuhan, apakah ada sesuatu yang salah yang sudah kamu lakukan. Jangan pernah berasumsi tentang hal-hal lain, karena solusinya hanya akan selesai saat kita meminta petunjuk Tuhan, dan bersedia untuk menerima kenyataan apapun yang diungkapkannya tentang tindakan kita. Sahabat Suara Kasih, kadang kita merasa emosional karena tindakan orang lain kepada kita, atau keadaan tidak menyenangkan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi di lain waktu kita merasa seperti itu, karena sesuatu yang kita lakukan salah dan kita mengabaikannya. Marilah kita renungkan, sekali lagi mari ingatkan dirimu, jangan berasumsi. Sebaliknya carilah Tuhan, dan tanyakan apa hal yang membuat suasana hatimu berubah, dan kehilangan ketenangan. Bapa, bantu kami untuk melihat dan mengetahui apa yang membuat kami merasa emosional, dan bantu kami untuk menghadapi kebenaran apapun yang Engkau ungkapkan kepada kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami,
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.